Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Organisasi dan Manajemen Industri, Bapak Dr. Insinyur Trimodi Wianto, MTPU. Perkenalkan, nama saya Rizky Dodi Setiawan dengan NIM 3524111022. Di sini saya akan bahas jurnal yaitu peran struktur organisasi dalam efektivitas, koordinasi, dan pengembalian keputusan di perusahaan manufaktur. Yang dimana penulisnya yaitu Riri Nurmaya, diterbitkan pada tahun 2025, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Manajemen. Jadi dalam jurnal ini yang melatar belakangi yaitu dalam perusahaan manufaktur, struktur organisasi memiliki peran penting dalam mengatur pembagian kerja, wewenang, dan koordinasi antar bagian. Tetapi dalam prakteknya masih sering ditemukan beberapa permasalahan seperti koordinasi antar bagian yang belum optimal, kemudian pembagian kerja yang belum jelas, dan pengambilan keputusan yang masih lambat. Permasalahan tersebut dapat menghambat efisiensi dan kinerja perusahaan. Jadi tujuan penelitian pada kali ini yang pertama menganalisis peran struktur organisasi dalam perusahaan manufaktur. Kemudian mengetahui efektivitas koordinasi antar bagian. Ketiga, mengetahui proses pengambilan keputusan dalam organisasi, di mana untuk mengkaji hubungan antar pembagian kerja, wewenang, dan koordinasi terhadap kinerja perusahaan tersebut. Pada penelitian ini juga kita menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata dalam perusahaan. Yang dimana dengan analisis struktur organisasi perusahaan, selanjutnya pengamatan hubungan antar bagian kerja, dan analisis proses koordinasi dan pengembalian keputusan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi yang baik memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan di manufaktur. Yang mana struktur organisasi yang jelas meningkatkan koordinasi antar bagian. Kemudian pengembalian keputusan menjadi lebih cepat dan tepat, pembagian kerja menjadi lebih teratur dan tidak tumpang tindih, proses kerja menjadi lebih efisien. Pembagian kerja dalam perusahaan manufaktur, pembagian kerja dilakukan berdasarkan divisi atau bagian kerja untuk meningkatkan efisiensi operasional. Jadi dalam penerapannya pembagian kerja ini meliputi yang pertama pembagian tugas sesuai fungsi masing-masing bagian. Yang kedua menghindari terjadinya pekerjaan yang tumpang tindih. Yang ketiga meningkatkan fokus dan tanggung jawab karyawan. Yang keempat mendukung kelancaran proses produksi. Jadi di dalam organisasi juga terdapat wewenang yang dimana merupakan hak yang dimiliki setiap jabatan dalam organisasi dimana untuk mengambil keputusan sesuai tanggung jawabnya. Jadi penerapan wewenang dalam perusahaan yang pertama setiap posisi memiliki batas wewenang yang jelas dan wewenang disesuaikan dengan jabatan dan tanggung jawabnya. Tiga, mempercepat proses pengambilan keputusan. Empat, mengurangi ketergantungan pada atasan. Contohnya, di bagian manajer, di mana wewenangnya adalah mengambil keputusan. Di bawahnya ada supervisor, yang di mana wewenangnya mengawasi proses produksi. Yang terakhir yaitu operator, di mana
untuk menjalankan tugas yang diberikan atasannya. Selain wewenang juga di organisasi ada koordinasi yang dimana merupakan proses penyelarasan aktivitas antar bagian dalam organisasi agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif. Jadi peran organisasi dalam perusahaan manufaktur menghubungkan antar bagian kerja, memastikan alur proses produksi berjalan lancar, mengurangi kesalahan dan hambatan kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kita bisa lihat contoh dari flow tersebut di mana dari produksi kemudian ke quality control, lanjut ke gudang dan baru didistribusikan. Jadi kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa struktur organisasi ini memiliki peran penting dalam perusahaan manufaktur, di mana pembagian kerja yang jelas meningkatkan efisiensi, wewenang mempercepat pengambilan keputusan, dan koordinasi mendukung kelancaran produksi, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.